Dulu pengalaman saya waktu di Indonesia itu kalau baca resep dokter yang susah banget tulisannya teman-teman, kadang kan saya telepon dokternya, terus sama dokternya dijawab gini, kamu itu masa nggak tahu tulisan kayak gitu? Kalau untuk per tahunnya untuk teknisi farmasi di Iowa, negara bagian Iowa ini sekitar. Hai teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dirimu, Rek? Semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan juga rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, sore ini berjumpa lagi dengan saya di sini. Di sini saya akan membahas beberapa pertanyaan dari kalian, dan pertanyaannya itu sama teman-teman, makanya tak bacain saja ya. Saya udah nggak tahu siapa yang komen, tapi kira-kira pertanyaannya seperti ini, membahas tentang apa pekerjaan saya dulunya, apakah saya ini mantan penyiar radio gitu. Dan di sini saya akan ya nanti endingnya kita bahas yang itu teman-teman, judulnya itu tadi ya. Tapi pertama-tama saya bercerita tentang liku-liku perjalanan pekerjaan saya saja. Jadi nanti runtut gitu loh teman-teman saat saya menceritakannya, dan enak dipahami ya. Ini mataku tak belalakan karena banyak yang komplain, Mbak kalau cerita jangan merem dong Mbak, apa sambil tidur. Nah gimana teman-teman, sudah jadi apa ya, saya nggak tahu gimana. Menurutku ya melek Rek, menurutku juga membuka mata, tapi setelah di video ternyata ya merem, menutup mata. Nggak tahu, makanya ini sore ini kameranya tak deketin biar bisa melihat belalak-belalaknya mataku gitu ya teman-teman. Nah apa yang akan kita bahas sore ini ya, tadi udah aku jelaskan ya tentang ya itu di judulnya itu, tapi untuk pemanasan saya akan menceritakan tentang liku-liku pekerjaan saya ya, seputar profesi dan sebagainya ya. Seperti yang pernah saya singgung di video ini ya, itu sudah saya jelaskan. Saya itu dari SMP dulu ya teman-teman. Saya lulus SMP itu sekitar tahun 98 waktu krisis moneter, Pak Harto lengser itu ya, dan inflasi di mana-mana itu. Saya mikirnya gini ya, nanti kalau saya sekolah SMA saya harus kuliah dan itu butuh biaya yang banyak. Saya nggak mau membebani orang tua saya gitu ya. Jadi waktu itu saya memutuskan cita-cita saya ataupun jalan hidup saya untuk merambah ke dunia farmasi teman-teman, dan saya memilih untuk ke SMF yang berada di Madiun, jadi setara SMA atau sekolah menengah farmasi gitu ya di Madiun waktu itu ya. Kalau apa ya, dari relate dengan pertanyaannya ya teman-teman itu ya, Mbak apakah dulunya Mbak pernah berprofesi sebagai penyiar radio gitu. Saya itu nggak ada sama sekali nggak ada kaitannya sama sekali tentang radio teman-teman ya, bukan penyiar radio. Pernah sih apa ya, demen banget karena dulu Jalan Tulus Bakti itu SMF di Madiun itu kan ada stasiun radionya ya teman-teman. Kalian yang berdomisili di Madiun tentu tahu di zaman tahun berapa ya sekitar 98 sampai saya lulus farmasi itu di 2001 itu kan di situ ada stasiun radionya kalau saya nggak salah ya, karena kita itu cewek-cewek yang di kos gitu sering nongkrong di situ ya. Beli kartu apa ya, 1000-an kalau nggak salah, 500 atau 1000-an ya buat kirim-kirim salam gitu. Anak-anak zaman segitu ya teman-teman ya, anak-anak generasi teman-teman milenial ya zaman segitu. Dan salamnya itu paling ya nggak punya pacar ya zaman sakmono rek, belum tahu gimana pacaran ya. Terutama saya ini ya teman-teman, saya tuh kutu gitu, dibilang nerd, kalau istilah Inggrisnya nerd gitu apa ya, pokoknya sekutu buku gitulah.
Biasanya kalau main ke stasiun radio saya beli kartu gitu, terus nanti kirim salam ke ya ke teman-teman kos-kosan misalnya yang suka kentut gitu tak kirimin salam gitu, "Hei jangan kentut." Yang suka bangkong gitu ya tak kirimin salam gitu. Jadi ya seputar itu aja kalau, tentang menjurus ke radio ataupun penyiar radio, bukan penyiar radio aku itu, Rek. Ya itu tadi, saya bersekolah di farmasi. Saya lulus tahun 2000, 2001 dan kalau di farmasi biasanya sebelum kelulusan kan, apa, Rek, biasanya ada selebaran lowongan pekerjaan gitu ya, mau kerja di mana membutuhkan, tenaga farmasi gitu ya teman-teman ya. Sebelum menerima ijazah saya sudah apply ya, saya sudah melamar dan diterima langsung saja ke Jawa Tengah. Pertama kali pengalaman kerja saya ya di Jawa Tengah itu di Jalan Veteran di Muntilan. Saya lupa apakah apa nama farmasinya ya, tapi yang saya ingat ya di situ ya di Jalan Veteran di Muntilan itu kalau sampai sekarang masih ada barangkali ada teman-teman yang di Magelang yang khususnya yang di Muntilan yang tahu ya. Saya lupa apa farmasinya. Tapi di situ saya nggak bertahan lama teman-teman, hanya beberapa bulan saja karena ya, barangkali baru apa ya teman-teman, baru keluar dari sarangnya untuk pemanasan dan, jauh dari rumah gitu kok gimana gitu dan, waktu itu untuk farmasinya kan satu satu gedung dengan, praktek dokternya teman-teman, ada kliniknya juga dan kita itu pekerjanya, ya seperti saya gini, ada mesnya di belakang. Mesnya di belakang, terus ada kamar mandinya itu di antara gedung, farmasinya dan juga mesnya itu. Saya tuh takutnya dulu itu gini, nah setiap saya mandi itu di anu loh teman-teman, si empunya farmasi ini, waktu dulu itu ya sebenarnya udah tua, udah kakek-kakek gitu ya, saya manggilnya Koh. Kalau saya mandi gitu diintipin. Pokoknya saat mandi gitu dia itu udah ada di gitu nongol gitu kok lama-lama takut ya Rek. Lama-lama itu takut gitu. Ini kenapa ya ini orang laku tuh kalau lama-lama di sini nanti ya mohon maaf ya takutnya saya diapa-apakan gitu ya. Makanya udah saya cabut dari situ ya teman-teman cuman bertahan kayaknya 3 bulanan saya ya masa training gitu udah saya give up. Udah saya pulang aja ke Ponorogo gitu. Setelah di Ponorogo saya melamar iya, saya melamar kerja lagi setelah di Ponorogo. Nah, eee, tempat kerja saya yang kedua ini adalah di Apotik Kondang, teman-teman. Saya lupa jalannya, pokoknya sebelah selatannya Pasar Legi ke timur, itu. Toko Mas Dewi ke timur, itu kan dulu ada Apotik Kondang yang menghadap ke utara, teman-teman. Nah, di situ saya training sekitar ya training juga ya, training sekitar 3 bulan, sementara gaji saya waktu itu tahun 2001 kalau nggak salah, itu 150 dalam masa training itu teman-teman. Jadi wis ora cucuk lah karo apanya, pulang perginya itu untuk bensin tuh ndak cucuk gitu, nggak nggak mencukupi itu teman-teman gaji 150 zaman segitu. Terus wirawiri kayak saya kan rumahnya di sebelah selatan dari Ponorogo kota ya, jadi 5 kilometer. Terus pulang pergi gitu kok berat gitu menurutku. Tapi ya alhamdulillah saya bisa menyelesaikan masa training itu ya 3 bulan. Saya di situ 1 tahun teman-teman ya. Kendaraan saya waktu itu ya Yamaha 80 punyanya bapak motor buntut gitu ya. Sebenarnya, keluarga saya itu bukannya keluarga tidak mampu teman-teman. Kalaupun saya itu, minta, "Pak tolong dong belikan, motor yang lebih baik." Misalnya kalau waktu dulu kan Supra atau Shogun gitu ya yang bagus. Tapi saya tuh kok ya nggak mentolo teman-teman, bilang ke orang tua saya terus nyuruh belikan kendaraan gitu. Ya itu Yamaha 80 itu yang saya pakai wirawiri, PP itu. Bayangkan anak muda terus, kendaraannya Yamaha 80 ya teman-teman, pokoknya jadul banget gitu. Kadang kalau ada pemuda yang nongkrong di pos kamling terus saya liwat gitu, "Duh ini Hetty, ini suaranya motornya ini Hetty pasti," gitu. Tapi saya itu orangnya nggak gengsian teman-teman, udah adanya itu ya tak pakai gitu. Dari dulu saya gitu, nggak gengsian terus aku harus pakai ataupun, apa ya, memiliki kendaraan yang bermerek, yang bagus itu enggak. Itu Yamaha 80 dan cirinya itu motornya buntut bapak itu saat
setiap hujan, misalnya saya pas shift malam gitu ya kan, kalau shift malam itu biasanya jam 9 itu baru keluar ya dari tempat kerja. Kalau hujan itu blebek teman-teman motornya itu, nggak bisa di start. Jadi kalau start, dan zaman segitu saya tuh belum punya HP teman-teman. Saya nggak tahu kalau zaman 2001 itu ya barangkali kalaupun punya HP ya orang-orang yang berduit. Saya belum punya HP, adanya ya cuman telepon dari apotek saja, dan meskipun ada telepon di apotek lah tak sambungin kemana, wong di rumah nggak ada telepon. Jadi ya gimana caranya memberitahu bapak ya, kalau motor saya blebek gitu ya, namanya blebek itu kayak air hujannya masuk ke tangki tangki bensinnya atau gimana gitu loh teman-teman, aku nggak paham. Yang jelas setiap hujan motor saya tuh nggak bisa di start, dan tapi alhamdulillah bapak itu ya ngeh ya, kalau jam 10 sampai jam 10 saya itu belum sampai rumah, beliau itu jemput teman-teman. Jadi saya udah ada sepeda motor tuh dijemput, dan bapak itu waktu itu masih memiliki Angkodes, angkutan pedesaan zaman dulu itu teman-teman, jadul ya, ya tahun-tahun segitu itu ada Angkodes. Warnanya ya kayak jilbab saya ini, kuning gitu ya. Biasanya bapak terus jedul gitu kalau sekitar jam 9.30 saya nggak sampai rumah gitu, biasanya dijemput. Dan sepeda motor saya Yamaha 80 itu dimasukkan ke Angkodes gitu ya. Jadi bapak ada papan gitu ya, nanti motornya dijemput di Angkodes. Itu saya itu kadang ya nggak enak ya sama bapak, ya nggak enak ya, malu, kerja gaji cuman segitu, terus effortnya orang tua saya untuk memfasilitasi saya sampai segitunya gitu ya. Tapi alhamdulillah waktu itu saya bertahan 1 tahun teman-teman bekerja di situ ya, dengan struggle-nya seperti itu. Setahun saya keluar dari apotek kondang karena apoteknya itu kayak udah mau close atau gimana ya, karena memang persaingan bisnis ya teman-teman, dan hampir waktu itu dokter-dokter praktek itu sudah mengadakan apotek sendiri gitu, makanya kalah bersaing. Setelah itu, setelah keluar dari apotek kondang, saya nggak kerja di apotek lagi teman-teman. Saya waktu itu saya kok lupa ya, kemana ya? Saya kemana ya waktu itu? Oh gini, saya nggak kerja di apotek lagi, terus saya berniat ke luar negeri. Nah, saya berniat ke Korea. saya berniat ke Korea. Nah, saya nggak tahu gimana ya dulu jalan ceritanya itu gimana. Terus akhirnya saya ditipu 7 juta loh teman-teman waktu mau ke Korea itu ya. Ada sponsornya dari Ponorogo, terus saya dibawa ke Jakarta, ke Condet waktu itu ya. Condet gitu. Kok ya sampai di sana saya tuh cuman dibikinkan paspor, tapi suruh nunggu di kantor itu ya, seharian di kantor, nggak belajar nggak apa, cuma ditampung gitu aja. Dan akhirnya saya pergi dari situ ya, saya kabur gitu aja. Lalu nggak ada prosesnya sama sekali loh teman-teman ya. Makanya ya udah, tertipu 7 juta itu susah banget. Kalau sudah tertipu seperti ini teman-teman, duitnya untuk dikeluarkan ya sudah. Nah, saya belum give up. Sudah ditipu 7 juta itu saya nggak give up. Saya pengen ke Amerika, ya ke sini nih, ke Amerika Serikat. Dan apa ya? Tapi waktu itu saya itu dimintain 40 juta. Waduh, 40 juta uang dari mana? Sebenarnya bapak itu selalu suportif teman-teman. Apapun yang saya mau itu kayak beliau tuh iya gitu. Meskipun nanti kalaupun saya memang ngotot, bapak itu sampai bisa menjual tanahnya, menjual sawah gitu ya. Tapi ya demi anak, kalau bapak itu apapun dilakukan. Cuman saya sendiri mundur teman-teman, 40 juta itu terlalu banyak. Ya kalau kita berangkat ya, kalau enggak gimana gitu. Makanya saya mundur, mau ke Amerika waktu itu. Jadi saya itu pernah mau ke Amerika tapi gagal. Ya pernah itu teman-teman ya, waktu saya masih remaja dulu ya, masih gadis. Setelah itu saya ke Singapura.
Saya memantapkan diri ke Singapura, ikut training di PT dan sebagainya. Di PT juga lama. Saya nggak tahu. Kalau saya mau kemana-mana itu lama loh teman-teman. Pengalaman saya menjadi TKI dulu ke Hong Kong juga lama, setahun di PT. Nah waktu itu mau ke Singapura ya lama di PT itu berapa bulan, 6 bulan kayaknya. Jadi sudah bangke gitu ya. Eh, menunggunya itu baru dapat bos gitu. Tapi ya nggak lama di Singapura, saya itu cuma 6 bulan ya. Saya nggak tahu kenapa itu saya tuh nggak apa ya, namanya masih gimana ya teman-teman ngomongnya gini loh. Kerjaan saya tuh biasanya nggak nyuci piring, nggak apa ya, nggak masak, nggak apa gitu ya, namanya di farmasi pekerjaan ya bersih. Terus ya bisa dibilang ya maaf bukan pembantu gitu ya. Terus ke Singapura ya seperti itu ya, jadi pembantu gitu ya. Ya kaget gitu. Dan bos saya nggak begitu satisfied dengan pekerjaan saya, makanya ya udah kamu Hetty pulang ke negaramu kata bos saya. Nah, ya udah saya pulang dengan hampa teman-teman, yo gagal lagi. Setelah dari Singapura itu gagal, saya ke Jakarta menemukan pekerjaan di Lemah Abang. Saat itu saya bekerja lagi di apotek, itu yang agak lama teman-teman, lumayan lama juga saya di situ, ada 2 tahunan. Ya betah ding, di situ betah meskipun ya gajinya ya standar gaji eh ya profesi seperti saya gitu ya. Setelah dari Lemah Abang saya 2 tahun kok ya bosen ya kerja di satu tempat 2 tahun. Sebenarnya bosnya enak teman-teman, tapi yo kok ya nggak betah. Yo bukannya nggak betah, bosen, pengen cari suasana baru gitu. Setelah dari Lemah Abang saya pindah ke melamar kerja di rumah sakit Sari Asih di Cengkareng. Cengkareng atau mana ya teman-teman? Coba koreksi kalau saya salah ya. Di Tangerang. Saya melamar di sana. Alhamdulillah diterima teman-teman. Alhamdulillah diterima. Saya dipanggil. Malah saya yang mundur. Nggak tahu kenapa waktu itu alasannya kenapa saya mundur. Apa karena jauh dan selalu macet arah ke sana itu. Makanya saya udah begitu saya diterima malah saya yang mundur. Setelah itu akhirnya saya memutuskan untuk bekerja di Bekasi Timur di apotek Pondok Hijau. Halo Bulusi kalau melihat video ini saya bekas karyawanmu Bu. Masih hubungan baik dengan Bulusi atau mantan bos saya teman-teman. Alhamdulillah sampai sekarang masih WhatsAppan gitu ya, saling ya Mbak Eti sekarang di mana di US gitu, udah tahu pokoknya ya. Alhamdulillah masih baik Bulusi sama saya ya. Jadi ya seperti itu ya, di situ lumayan juga teman-teman ya, di situ saya ketemu bapaknya Adel itu dan akhirnya kita menikah, punya Adel itu, ada Adelnya itu kita di Ponorogo. Nah setelah ada Adel saya memutuskan untuk ke luar negeri itu ya, ke Hong Kong. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saya pikir kalau saya kembali lagi ke Jakarta terus dengan gaji saya segitu, dengan adanya anak gimana nanti, apa cukup ya. Ya kalau kita nggak punya anak cuma berdua sama suami, ya kita bekerja berdua ya paling ya cukup teman-teman. Tapi kalau ada anak, pikir saya waktu itu ya, terus anak yo sakit-sakitan aja. Dari itu kecilnya sakit-sakitan saja. Itu gimana ya, yo berat lah teman-teman. Makanya saya bilang aku tak keluar negeri saja gitu ya. Ya suami tanda tangan sih mengizinkan saya keluar negeri waktu itu. Dan ya saya di Hong Kong akhirnya ya tamat 3 kontrak, bukan tamat 3 kontrak ya. Yes pokoknya bisa menyelesaikan 3 kontrak dalam 1 bos. Alhamdulillah di sana saya ngerawat 2 anak dengan kebutuhan khusus teman-teman ya, dan itu butuh ekstra kesabaran. Alhamdulillah ya bos saya baik dan satisfied atau puas dengan pekerjaan saya, dan ya alhamdulillah bisa lulus 6 tahun ya, meskipun ceritanya pernah saya singgung di sini ya, ceritanya saya pernah ditipu teman dan sebagainya itu. Tapi ya baiknya dari situ saya bisa bertemu dengan Pak Wahid atau suami saya yang sekarang ya teman-teman, yang banyak berjasa saat saya memang membutuhkan bantuan. Jadi seperti itu. Nah dari Hong Kong itu ya
eh, dari Hong Kong itu ya akhirnya kita ke sini. Ya singkat cerita saja ini teman-teman, kan cuman liku-liku apa pengalaman kerja saya di mana saja gitu ya. Setelah dari Hong Kong, saya dibawa ke sini ya sama Pak White setelah kita menikah. Dan begitu saya sampai Amerika Serikat, saya sampai di sini tuh 2014, 2015 saya ada Zebrin, 2017 ada Virgil ya. Jadi ribet banget dengan anak-anak kecil gitu ya teman-teman. Saya sudah melupakan apa ya pekerjaan ataupun gimana ya apa ya potensi saya lah. It's just waktu itu fokus dengan ngurus anak saja dan ya melakukan pekerjaan as housewife ataupun ibu rumah tangga teman-teman ya. Sampai setelah COVID itu tahun berapa ya 2001, 2002 itu saya mulai melirik apa ya ada keinginan aku pengen yo study ataupun sekolah lagi gitu ya. Bagaimana kalau aku ikut apa program training online atau daring gitu ya. Aku diskusi sama Pak White. Ya terserah gitu ya. Enggak begitu mahal teman-teman biayanya ya. Untuk apa? Untuk agar aku bisa mendapatkan sertifikasi atau lisensi sebagai teknisi farmasi di Amerika Serikat khususnya di negara bagian Iowa ini. Dan training programnya yang saya ikuti itu selama 4 bulan sampai 6 bulanan teman-teman ya waktu itu kalau saya nggak salah ya. Dan setelah kita ada training program yang apa ya yang resmi teman-teman dari BTCB atau Dewan Farmasi di United States, terutama di negara bagian Iowa ya. Setelah saya lulus, setelah saya selesai dengan study, saya mengikuti ujian atau PTCE Pharmacy Technician Certification Exam dan saya dinyatakan lulus itu tahun 2002 tepatnya. Saya mendapatkan ya semacam selembar lisensi gitu ya teman-teman, sertifikasi bahwa saya memenuhi kualifikasi sebagai teknisi farmasi di Amerika Serikat khususnya di negara bagian Iowa. Karena negara bagian itu apa teman-teman, setiap negara bagian itu beda-beda ya persyaratannya maupun ya requirement-nya teman-teman ya apapun itu ya. Dan setelah itu 2023 saya mulai mempraktikkan apa yang sudah saya pelajari ya. Saya mulai terjun ke dunia kerja ya. Tapi waktu itu saya hanya part time saja ya, 6 jam per hari gitu ya. Gimana? Ya mudah teman-teman dibandingkan pengalaman kerja saya di Indonesia ya, barangkali ya lebih ya waktunya timingnya juga memang sudah berbeda ya antara 2001 sama berapa 2023 sudah jauh berbeda ya teman-teman. Tapi kalau dibandingkan waktu saya bekerja di Indonesia di farmasi di Indonesia 2001 dulu yang kalaupun ada resep biasanya saya gerus gitu ya manual gitu, terus harus ya pokoknya semua serba manual. Kalau di sini kan nggak ada puyer ya teman-teman, di sini tuh nggak ada puyer gitu. Terus kalau membaca resep dulu saya waktu pengalaman dulu kerja di Indonesia biasanya resep dokternya itu saya nggak tahu apakah tulisan dokter itu semuanya seperti itu gitu, susah banget dibaca dipahami gitu, apa sih yang ditulis dokter ini kok susah banget dieja. Dan saat saya di sini kan ya namanya timingnya sudah berubah tadi ya. Sekarang pun saya yakin di Indonesia juga sudah nggak seperti itu lagi ya. Sekarang kalau di sini waktu saya kerja itu kan dokter tulis prescription ataupun resep itu kan di komputer gitu ya teman-teman. Jadi kita tinggal buka apa resep dokter dari ini apa itu kan mudah dibaca gitu, nggak harus bikin kepala mumet gitu. Nah dulu pengalaman saya waktu di Indonesia itu kalau baca resep dokter yang susah banget tulisannya teman-teman. Kadang kan saya telepon dokternya, terus sama dokternya dijawab gini, kamu itu masa nggak tahu tulisan kayak gitu? Aduh aku ya Allah gitu. Kadang seperti itu kalau dokternya itu judes gitu ya. Kalau di sini kalau waktu saya kerja di sini kan nggak ada ya kayak gitu teman-temannya, semua serba komputer gitu. Terus obat yang diresepkan itu mudah dibaca gitu loh, nggak harus baca tulisan dokter yang susah-susah gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman pengalaman kerja. Dan
Saya kerja itu part time itu cuman 4 bulan loh teman-teman, saya itu 4 bulan aja, paling nggak sampai 4 bulan karena waktu itu Pak White itu ngeroweng terus, komplain aja, "Udah kamu kerja, udah nggak usah kerja, udah nggak usah kerja," gitu Pak White. Barangkali nggak melihat saya di rumah ataupun nggak bisa menemani beliau ngopi ya. Waktu saya kerja itu Virgil, sudah mulai, TK teman-teman. Jadi di sini TK-nya kan, full day ya, makanya saya bisa ya tak pikir tak pikir ya, wong aku juga sudah capek-capek sekolah, terus kok nggak dimanfaatkan ya, cuman part time saja, nanti begitu Virgil pulang dari sekolah, Virgil dan Zebrin pulang dari sekolah, saya udah ada di rumah kan gitu. Tapi Pak White itu komplain aja, "Udah, kerjaan di rumah gini gini gini, udah di rumah saja, nemenin saya," gitu. Jadi ya, ya udahlah kalau suami sudah bilang seperti itu, wong suami juga mampu menafkahi dengan saya tidak bekerja di luar maksudku, ya sudah saya ngalah, udah gitu 4 bulanan nggak ada, saya udah out. Dan ya sampai sekarang itu teman-teman, sampai sekarang, di rumah seperti ini ya, menjadi ibu rumah tangga lah yang, opo rek, motongi kayu, motongin rumput dan berkebun seperti itu ya, apapun saya lakukan, saya ini orangnya nggak mau diem ya teman-teman ya. Jadi daripada bleguk saja nggak ngapa-ngapain, nanti pikiran lama-lama koplak kalau nggak ngapa-ngapain. Makanya ya saya mencoba membawa diri saya ini ya ke hal-hal yang positif ya, contohnya ya mengerjain pekerjaan ya berkebun dan sebagainya itu kan ya, bagus menurutku ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang di judul itu, berapa gaji untuk teknisi farmasi di Amerika Serikat? Sebenarnya bukan di Amerika Serikatnya ya teman-teman, saya akan lebih ke spesifik ke negara bagiannya karena setiap negara bagian tentu punya, standar sendiri-sendiri ya teman-teman. Negara bagian itu, anu rek, opo rek, state atau provinsi ya. Jadi setiap provinsi itu tentu punya, standar gaji sendiri-sendiri. Kalau di Iowa, di negara bagian Iowa ini, untuk farmasi technician pemula itu ya sekitar, berapa teman-teman, sekitar 17 sampai $19 per jam. Jadi di sini itu gajinya dihitung jam-jaman teman-teman, 17 sampai $19. Kadang ada yang sampai $22 itu paling yang sudah berpengalaman gitu ya. Ya, sedikit di atasnya penjaga toko lah. Ya, bagi saya yang ibu rumah tangga, di mana, untuk tagihan-tagihan atau bills itu sudah dibayar oleh suami, sudah di, pokoknya taking care oleh suami ya, gaji segitu menurutku besar teman-teman ya, kalau kita, hanya sebagai pekerjaan sambilan gitu ya, karena masih bisa nyimpen duit, ya karena itu tadi, karena yang membayar bills, membayar tagihan-tagihan Pak White. Seperti itu. Tapi kalau untuk, sebagai pekerjaan yang memang kita sangat bergantung ya, eee, butuh pekerjaan pendamping lainnya teman-teman ya. Jadi take, 2 job sekaligus gitu loh. Ya pokoknya ya kalau untuk misalnya saya ini sebagai kepala rumah tangga, gaji segitu itu, eee, kayaknya belum cukup kalau di sini ya teman-teman. Sebenarnya kalau 17 sampai $19, misalnya $18 itu dikalikan kalau dirupiahkan ya dengan dolar sekarang per dolar 18.000 katakanlah 18 dolar itu ya sekitar 325 ribuan teman-teman ya 1 jam itu. Bayangkan kalau 8 jam sudah berapa ya 325.000 kali 8 ya sudah lumayan ya. Ini kalau dirupiahkan terus uangnya dibuang ke Indonesia maksudku ya. Kalau untuk per tahunnya untuk teknisi farmasi di Iowa, negara bagian Iowa ini sekitar 28 sampai 50.000. 28.000 sampai 50.000. 28.000 itu berapa rek? Kalau dolar 18.000 berarti 500 jutaan. Ya sekitar 500 jutaan paling teman-teman itu 28.000 itu yang minimal loh ya. Maksimalnya kalau bisa sampai 50.000 misalnya kita kerja sampai overtime dan sebagainya, ada overtime kita ambil 50.000 itu ya sekitar hampir 1 M teman-teman itu per tahun. Ya kalau seperti saya misalnya ibu rumah tangga yang yaitu tadi ya sambilan gitu ya sudah besar bisa nabung gitu.
Tapi kalau untuk sebagai pekerjaan kepala keluarga ya kurang teman-teman ya, segitu itu ya, itu cuman separuhnya gajinya Pak Wahid. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk gaji teknisi farmasi yang berada di Amerika Serikat, khususnya di negara bagian Iowa ya sekitar segitu itu. Jadi di sini itu pekerjaan dihitung per jam teman-teman. Pekerjaan per jam, nanti kalau kita ada overtime misalnya bekerja lebih dari 8 jam itu biasanya itu gajinya 1,5 kalinya gaji per jam. Bisa kalau gaji per jam misalnya dibikin $18 ya, 1,5-nya 18 berapa gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Apa rek iki mau rek ceritane rek. Pengalaman kerja saya dari saya lulus sekolah sampai ya saya sekarang ini di depan kalian dan akhirnya menjadi apa rek, menjadi YouTuber. Dulu sekolahnya apa, profesinya apa, sekarang malah jadi apa gitu ya teman-teman. Itulah hidup rek susah ditebak ya. Andaikan dulu waktu saya remaja dulu saya bisa memprediksi future ataupun masa depan saya. Udah Heti, wong kamu mau nikah sama Pak Wahid yang sudah dinafkahi aja dan kamu harus berkebun, kamu di rumah dan kamu berkebun aja. Udah ke apa ya? Ke sekolah pertanian saja. Barangkali begitu ya teman-teman kalau kita bisa memprediksi masa depan kita sendiri. Tapi ya itulah kehidupan teman-teman ya. Kadang apa yang kita cita-citakan itu ya enggak sesuai dengan harapan. Kadang di tengah jalan yo ada saja batu sandungannya. Dan ya di kehidupan teman-teman. Itu mulai gruel-gruel ini rek. Kalau ngomong kalau kelamaan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya pengalaman kerja saya dari piye. Ya kalau dari piye itu apa rek? Piye itu apa anak apa rek? Mau wong Jawa ora ngerti to. Piye itu anaknya burung apa gimana ya teman-teman? Dari piye yo kalau cuman kerjaan-kerjaan yang require misalnya physical seperti angon wedhus, ngarit dan sebagainya yo sudah dari kecil kalau saya ini teman-teman ikut nenek gitu ya bantu-bantu ya angon wedhus, ngerumput, golek kayu gitu. Makanya kadang kalau saya sedang motongin kayu tuh kadang ya saya tuh heran dari kecil sampai tuwir kok ya kerjaannya motongin kayu gitu. Ya karena teringat apa beda? Karena teringat dulu teman-teman zaman kecil ya. Kalau motongin kayu dulu kecil ya di kampung halaman, sekarang pindah ke Amerika juga masih motongin kayu gitu. Jadi ya seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari ya teman-teman yang menanyakan Mbak apakah dulu pekerjaannya penyiar radio. Saya bisa bicara lembut ini ya cuma di depan kamera. Itu katanya Pak Wahid. Kalau Pak Wahid kadangkala ya melihat atau mendengarkan channel YouTube saya itu ya. Gini teman-teman bilangnya. Ngomong selembut itu. Gitu kalau ngomong selembut itu mbok ya ke suami gitu. Nah, kalau ke suami udah kayak tornado kata Pak Wahid. Bicara selembut itu mbok ya ke suami, no. Ke kamera aja bicaranya sangat lembut ke suami. Aduh, suami sampai komplain gitu. Ya, jadi ya seperti itu ya teman-teman ya. Ceritaku ini rek, cerita tentang perjalanan pekerjaan teman-teman ini ceritanya ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan penyiar radio. Nah, kalau penyiar gosip-gosip tetangga ya dulu sering di Indonesia ya. Jadi dari tetangga A terus tak siarkan ulang ke tetangga B itu ya kadang ya sering teman-teman ya bukan kadang lagi ya sering. Ya Allah ampunilah dosaku. Seperti itu rek. Ya udah gitu aja teman-teman daripada saya ngedabrusnya terlalu lama ini udah sore jam berapa ini? Udah jam 6 kok. Tapi yo masih kayak waktu asar gitu jam 6 karena memang musim panas teman-teman ya. Daytime-nya lebih lama rentang waktunya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari temanku tadi, teman-teman tadi ya yang menanyakan tentang apakah saya dulunya penyiar radio. Jawabannya no teman-teman ya. Saya ini orang biasa saja, non educated, uneducated, tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya title dan sebagainya.
ya umumnya, pada umumnya masyarakat yang biasa-biasa saja lah. Jadi seperti itu. Terima kasih atas atensinya ya teman-teman ya, menanyakan sampai sedetil itu. Jadi kalian artinya apa? Artinya kalian mengamati gaya bicara saya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Dan terima kasih, saya sangat mengapresiasi, it means a lot, itu sangat berarti bagi saya ya. Artinya saya diperhatikan, Rek. Dan apa ya, terima kasih juga sudah selalu setia menemani saya di sini. Dan semoga apapun yang saya share, kalaupun ada apa ya, sekira tidak mengenakan hati, mohon maaf. Saya nggak bisa menyenangkan semua orang ya teman-teman ya, susah untuk menyenangkan semua orang karena yang A senengnya ini, yang B senengnya itu gitu ya. Dan ya saya hanya manusia yang mencoba berusaha menampilkan yang the best saja dari saya teman-teman. Semoga banyak yang bisa diterima ya, dan ya itu harapan saya. Jadi terima kasih sekali lagi. Salam damai, salam sukses selalu dari Aiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ini aku mau ke hutan teman-teman loh. Virgil tuh mintanya mama ayo jalan-jalan sore ke hutan. Itu ada terpal di situ tadi. Anak-anak main pelurutan. Jingklongnya akeh lho, lele. Kayak ayo mulai ae gini lho. Ngono kae lur. Kayak gini kok suruh kerja di luar lur. Lah aku kalau summer gini anak-anak pada di rumah itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh banyak ranting yang berjatuhan dari badai. Badai kapan hari teman-teman? Udah ada airnya lagi saja belumbangannya. Jel? 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 Wis tekan kono kae kok. Do you wanna go back? Oke, kemana? Itu tadi mau melihat apakah ada katanya ada ranting yang jatuh. Itu apa, Rek? Oh, rekun, Rek. Rakun. Nggak kelihatan. Oke. Iya lagi. Kamera nih, oh ini. Ya wis Rek, gitu aja. Tadi udah salam, sekarang ya sudah, kita jumpa lagi besok teman-teman ya.